Kenapa gaji selalu habis sebelum akhir bulan? Ini 5 kebiasaan yang harus diubah. Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa, kok gaji bulan ini cepet banget habis ya? Padahal baru beberapa hari setelah gajian. Dompet udah mulai tipis dan saldo rekening tinggal dikit. Tenang, jangan panik dulu. Bisa jadi itu karena beberapa kebiasaan yang nggak kita sadari justru bikin pengeluaran kita membengkak tanpa terasa. Buat kamu yang merasa selalu kebingungan habis gajian, tenang aja, kamu nggak sendirian. Banyak orang, apalagi yang penghasilannya pas-pasan, sering mengalami hal yang sama. Tapi jangan khawatir, karena di sini kita bakal bahas 5 kebiasaan yang harus kamu ubah, supaya gaji kamu bisa bertahan sampai akhir bulan. Dijamin, setelah kamu tahu caranya, kamu bakal bisa mengelola uang dengan lebih baik. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Kebiasaan pertama, belanja tanpa perencanaan. Kenapa hal ini bikin gaji cepat habis? Jadi gini, seringkali kita pergi ke pasar atau supermarket dengan niat beli barang tertentu, tapi akhirnya pulang dengan belanjaan yang nggak sesuai rencana. Promo diskon atau barang yang terlihat menarik sering bikin kita tergoda dan akhirnya belanja barang yang nggak kita butuhkan. Misalnya, kamu cuma mau beli sabun mandi, tiba-tiba tergoda sama promo pasta gigi atau snack yang diskonnya gede. Akhirnya, tanpa sadar belanjaan kamu bertambah, dan jumlah total belanja jadi jauh lebih besar daripada yang direncanakan. Nah, kalau kamu sering mengalami hal seperti ini, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Pertama, coba deh mulai dengan membuat daftar belanjaan yang jelas sebelum keluar rumah. Tentuin barang-barang yang benar-benar penting, seperti sabun mandi, pasta gigi, atau detergen. Dengan begitu, kamu bakal lebih fokus dan gak gampang tergoda sama barang-barang lain yang sebenarnya gak terlalu perlu. Setelah itu, bawa deh daftar belanja yang udah kamu buat. Ini penting banget, karena kadang kita suka tergoda sama barang diskonan atau promo yang muncul. Jadi, usahain sebisa mungkin buat patuhi daftar yang udah kamu buat. Kalau enggak, bisa-bisa belanjaan kamu jadi lebih banyak dan keluar dari anggaran. Kalau memungkinkan, coba deh belanja online. Biasanya belanja online itu lebih terstruktur, dan kamu nggak akan langsung tergoda untuk beli barang tambahan yang nggak perlu. Apalagi dengan fitur seperti filter dan kategori, kamu jadi lebih mudah cari barang yang sesuai dengan kebutuhan aja. Terakhir, coba juga pisahin uang yang kamu gunakan buat belanja dengan uang yang lainnya. Misalnya, simpan uang untuk belanja di dompet terpisah. Ini bisa membantu kamu buat tetap jaga pengeluaran dan nggak boros. Karena kamu bisa lebih mudah kontrol pengeluaran yang udah kamu alokasikan. Bayangin deh, kamu lagi ke pasar beli sayur, niatnya cuma beli wortel dan tomat, pas di bagian buah ada promo apel diskon 50%. Terus, kamu tergoda beli, ternyata di rumah malah nggak kepake. Akhirnya apel itu malah busuk sebelum dimakan. Dengan kamu ngikutin tips-tips tadi, tentunya kejadian kayak gini bisa dihindari. Kebiasaan kedua, langsung foya-foya setelah gajian. Gajian itu rasanya kayak hadiah besar yang bikin kita pengen langsung ngerayain kan? Baru dapat gaji. Rasanya pengen langsung beli barang yang udah lama diidam-idamkan, makan enak, atau bahkan pergi liburan sejenak buat ngerasain hidup. Kita sering kali mikir, akhirnya bisa ngerasain hasil jerih payah, sekarang waktunya nih buat manjain diri. Tapi, kadang tanpa disadari, kalau kita nggak hati-hati, semua uang yang baru masuk bisa hilang dalam hitungan hari pertama setelah gajian. Contohnya gini, kamu baru dapat gaji, terus ngajak teman makan malam di restoran yang lagi hits, yang harga makanannya lumayan mahal. Setelah itu, mampir ke kedai kopi kekinian, beli kopi spesial yang harganya bisa bikin kantong bolong. Tiba-tiba, di tengah-tengah makan, rasa pengen beli barang yang udah lama diincar datang lagi. Hidup sekali doang, biarin deh, pikir kamu. Semua uang yang baru masuk langsung habis begitu aja. Gak lama setelah itu, saldo rekening udah mulai menipis, dan kamu malah bingung gimana caranya bisa sampai akhir bulan dengan uang yang udah mulai menipis. Nah, biar kejadian kayak gitu gak terulang lagi, ada beberapa tips yang bisa kamu coba. Mulai dari yang paling sederhana, sampai yang cukup efektif banget. Yang pertama, begitu gaji masuk, langsung sisihkan dana untuk kebutuhan penting yang gak bisa ditunda, seperti cicilan, tabungan, atau bahkan dana darurat. Jadi, sebelum uangnya dipakai buat hal-hal yang gak terlalu penting, pastikan dulu kebutuhan pokok tercover dengan baik. Kedua, tentukan anggaran buat hiburan.
Ini penting loh. Kalau pengen makan enak atau beli barang yang udah lama diinginkan, tentukan dulu berapa budget yang mau dikeluarkan. Jangan sampai gara-gara pengen treat yourself, malah jadi berlebihan dan nyisain sisa yang gak cukup buat kebutuhan lainnya. Anggaran hiburan ini bisa bantu kamu lebih kontrol pengeluaran. Terakhir, kalau pengen banget sesuatu yang mahal, coba tunda dulu beberapa hari atau minggu. Biasanya, perasaan pengen beli barang itu bakal berkurang seiring berjalannya waktu. Mungkin setelah beberapa hari, kamu sadar ternyata barang itu nggak terlalu penting juga. Atau bahkan bisa ditemukan dengan harga yang lebih murah di tempat lain. Kalau kamu udah ngikutin tips-tips tadi, pasti alih-alih langsung habis semua. Uang yang ada bisa lebih terkontrol, dan kamu tetap bisa menikmati hidup tanpa bikin saldo rekening jadi nyesek. Kebiasaan ketiga, mengabaikan utang kecil. Bicara soal utang, kita sering banget gak nyadar kalau utang-utang kecil yang kita anggap sepele justru bisa nambah beban keuangan kita dalam jangka panjang. Misalnya, utang cicilan barang elektronik yang dibeli online atau pinjaman teman yang kita anggap gak seberapa. Karena kecil, kita sering merasa, gak masalah. Padahal kalau dihitung-hitung, utang-utang ini justru bisa jadi beban yang lebih berat dari yang kita kira. Contohnya nih, kamu lagi asyik cicil HP sebulan 300.000. Mungkin awalnya terasa ringan, karena angsuran tiap bulan gak besar. Tapi, di saat yang sama, kamu juga masih punya cicilan bayar barang-barang lain yang dibeli online. Mungkin itu tas, sepatu, atau aksesoris yang udah lama kamu pengen, tapi sekarang malah jadi tanggungan bulanan. Lalu, ada lagi pinjaman teman yang diambil buat hal mendesak atau malah untuk beli barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Semua utang ini kelihatannya nggak besar kalau dilihat per bulan, tapi coba dihitung totalnya dalam setahun. Jumlahnya bisa jadi besar banget kan? Nah, masalahnya adalah utang-utang ini sering nggak kita sadari seberapa besar dampaknya dalam jangka panjang. Ketika gaji masuk, kamu mungkin merasa bahwa semuanya baik-baik aja, karena cuma ada cicilan segitu. Tapi setelah bayar semua cicilan dan pinjaman itu, sisa uang yang kamu punya buat kebutuhan lain bisa jadi sangat sedikit. Ini yang akhirnya bikin gaji kamu cepet banget habis, padahal seharusnya itu bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih penting. Untuk itu, ada beberapa langkah yang bisa kamu coba supaya utang-utang kecil ini nggak makin menumpuk dan justru mengganggu finansial kamu. Yang pertama, kamu perlu banget buat prioritas bayarin utang. Kalau kamu punya beberapa utang, urutkan mana yang harus dibayar duluan. Utang yang punya bunga tinggi, seperti utang kartu kredit, harus jadi prioritas utama. Kenapa? Karena bunga kartu kredit itu bisa nambah besar banget kalau nggak cepat dilunasi. Semakin lama dibiarkan, semakin banyak bunga yang harus kamu bayar, dan itu ngerugiin banget. Selain itu, kamu juga bisa gunakan metode snowball, di mana metode ini adalah melunasi utang yang paling kecil dulu. Walaupun utangnya nggak besar, tapi ketika kamu udah bisa melunasi utang kecil itu, kamu bakal ngerasa lega banget. Dan itu bakal memotivasi kamu buat bayar utang-utang yang lebih besar. Ketika kamu berhasil menyelesaikan satu utang, kamu akan lebih semangat untuk menyelesaikan utang lainnya. Karena ada rasa pencapaian yang bikin kamu lebih termotivasi. Dan yang nggak kalah penting, coba hindari menambah utang baru selama kamu belum berhasil melunasi utang yang lama. Hal ini penting banget supaya kamu gak semakin terjerat dalam lingkaran utang yang gak ada habisnya. Emang sih, godaan buat beli barang dengan cicilan itu besar. Tapi percayalah, kalau kamu gak berhenti menambah utang, akhirnya kamu bakal ngerasa kesulitan juga. Cobalah lebih bijak dalam mengelola keuangan dan jangan tergoda untuk menambah beban finansial. Coba deh bayangin, kamu sering beli barang dengan cicilan dan gak terlalu mikirin bunga atau jangka waktu bayar. Awalnya emang gak kerasa karena cicilannya cuma sedikit setiap bulan. Tapi lama-lama utang ini jadi numpuk. Gaji yang masuk seolah-olah udah hilang karena harus bayar cicilan sana-sini. Akhirnya kamu malah bingung gimana caranya biar uang kamu bisa cukup sampai akhir bulan. Makanya mulailah untuk bayar cicilan yang paling kecil dulu. Bukan hanya supaya utang itu cepat selesai, tapi supaya beban finansialmu jadi lebih ringan dan kamu bisa lebih fokus pada kebutuhan yang lebih penting. Ingat, utang kecil-kecil itu kalau ditotalin bisa jadi besar. Jadi, daripada menunggu utang numpuk dan jadi beban,
Lebih baik mulai sekarang untuk atur prioritas dan bayar utang dengan bijak. Dengan begitu, kamu bisa mengelola keuangan dengan lebih tenang dan terhindar dari stres karena utang yang menumpuk. Kebiasaan keempat, tidak menabung sejak awal. Kebiasaan nggak menabung sejak awal sebenarnya punya dampak yang lebih besar dari yang kita kira loh. Meskipun kelihatannya nggak ada hubungannya langsung dengan gaji habis. Banyak dari kita yang baru mikir untuk nabung pas udah ada sisa uang di akhir bulan. Nah, masalahnya adalah kebanyakan dari kita nggak pernah punya sisa uang itu. Kenapa? Karena tanpa niat menabung di awal, uangnya udah habis duluan buat bayar tagihan, kebutuhan harian, atau bahkan keinginan-keinginan kecil yang datang tiba-tiba. Misalnya, kamu udah gajian, dan pikirnya, nanti aja deh nabung, masih banyak waktu. Tapi begitu selesai bayar tagihan listrik, cicilan, belanja kebutuhan mingguan, dan ada juga pengeluaran gak terduga kayak beli makan di luar atau ikut acara teman, sisa uang yang bisa ditabung hampir gak ada. Ujung-ujungnya, menabung cuma jadi angan-angan. Padahal, kalau kamu memutuskan untuk menabung di awal, seperti langsung sisihkan 10% atau 5% dari gaji begitu gajian, itu bisa jadi perubahan besar buat keuanganmu. Sederhananya, kalau kita nggak punya niat menabung di awal, kita cenderung mikir, nanti juga ada waktunya. Tapi kenyataannya, waktu terus berjalan, dan kita malah nggak sadar kalau uang yang seharusnya bisa ditabung, malah sudah habis duluan tanpa kita sadari. Kebiasaan ini mengarah ke perasaan gaji cepat habis. Padahal kalau uang itu kita alokasikan untuk menabung atau investasi dari awal, hasilnya bisa jauh lebih bermanfaat buat keuangan jangka panjang kita. Jadi, kenapa kebiasaan nggak menabung sejak awal bikin uang cepat habis? Karena kita menunggu sisa yang nggak pernah ada. Gaji memang datang setiap bulan, tapi pengeluaran juga selalu datang bersamaan, bahkan tanpa kita prediksi. Kalau nggak menabung dari awal, kita cuma menunggu keajaiban yang nggak bakal datang. Nah, biar proses menabungnya lebih konsisten, coba deh atur transfer otomatis. Sekarang kan banyak banget fitur yang memungkinkan kamu untuk menabung otomatis setiap kali gajian. Jadi, begitu gaji masuk, uang untuk menabung langsung dipotong dan ditransfer ke rekening tabungan kamu. Dengan cara ini, kamu nggak akan lupa buat nabung dan uangnya juga nggak bisa diambil sembarangan. Selain itu, penting juga untuk menetapkan tujuan menabung. Misalnya, kamu menabung untuk dana darurat atau untuk liburan yang udah lama kamu impikan. Dengan punya tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi untuk menabung dan gak gampang tergoda buat pakai uang itu untuk hal-hal yang gak penting. Kebiasaan terakhir, tidak mencatat pengeluaran. Nah, gak mencatat pengeluaran ini merupakan kebiasaan kecil yang sering kita anggap remeh. Padahal, ketika kita nggak mencatat pengeluaran, kita jadi nggak sadar kemana aja uang kita pergi. Padahal, kalau dihitung-hitung, uang yang kita habiskan buat hal-hal kecil kayak kopi atau cemilan, kalau digabungin bisa jadi jumlah yang lumayan besar loh. Contohnya gini, kamu yang suka banget beli kopi di kedai favorit setiap pagi. Misalnya, harga secangkir kopi sekitar 30.000. Kalau kamu beli itu setiap hari selama seminggu, udah berapa tuh? 30.000 dikali 7 hari, hasilnya 210.000. Nah, bayangin kalau selama sebulan kamu beli kopi tiap hari. Hasilnya bisa lebih dari 500.000, bahkan bisa lebih. Belum lagi ditambahin dengan kebiasaan beli snack atau makan siang di luar. Nggak terasa kan? Pengeluaran kita numpuk hanya dari hal-hal yang kita anggap sepele? Kalau kita nggak mencatat pengeluaran-pengeluaran kecil ini, seringkali kita nggak sadar uang yang keluar itu udah cukup banyak dan bikin saldo rekening cepat habis. Lalu apa sih solusinya supaya kita nggak terus-terusan kejebak sama kebiasaan ini? Gampang banget kok. Yang pertama, cobalah untuk mencatat setiap pengeluaran, sekecil apapun. Jangan anggap remeh beli kopi atau cemilan. Kamu bisa mulai dengan menggunakan aplikasi keuangan yang banyak tersedia sekarang. Aplikasi ini bisa langsung mencatat pengeluaran kamu dan memberi laporan setiap bulan, jadi kamu bisa langsung lihat kemana aja uangmu pergi. Kalau lebih suka manual, bisa kok catat di buku catatan atau spreadsheet di ponsel. Yang penting konsisten deh. Setelah mencatat pengeluaran, langkah berikutnya adalah menganalisa pengeluaranmu setiap minggu.
Coba deh setiap akhir pekan luangkan waktu sebentar buat lihat catatan pengeluaran kamu minggu itu. Ada nggak pengeluaran yang bisa dipangkas? Misalnya, kamu bisa batasi beli kopi di luar dan coba buat kopi sendiri di rumah yang lebih hemat. Atau memilih camilan yang lebih murah dan bergizi. Cobalah cari tahu di mana aja kamu bisa menghemat tanpa harus mengorbankan kenyamanan hidup. Nah, satu tips lagi yang bisa banget membantu kamu adalah menentukan anggaran harian. Sebelum mulai hari, coba tentukan dulu anggaran yang kamu alokasikan untuk sehari-hari. Misalnya, kamu bisa setel anggaran 50.000 per hari untuk makan dan transportasi. Dengan cara ini, kamu bakal lebih terkontrol dan bisa lihat apakah pengeluaranmu masih sesuai dengan rencana atau udah melenceng jauh. Kalau anggaranmu udah habis, ya udah, waktunya berhenti dulu. Ini cara yang simple, tapi cukup efektif buat mengontrol pengeluaranmu agar nggak boros. Kalau kamu udah mulai rajin mencatat pengeluaran, pasti deh bakal sadar betapa banyak pengeluaran kecil yang bisa dihindari atau dipangkas. Misalnya, belanja kopi atau snack yang awalnya kamu anggap sepele, ternyata kalau dihitung-hitung bisa jadi pengeluaran besar. So, mulai sekarang, coba deh catat pengeluaranmu dan lihat sendiri bagaimana kebiasaan kecil ini bisa mempengaruhi saldo rekeningmu. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil, dan lama-lama, kebiasaan ini bakal jadi lebih mudah. Yang penting, selalu cek dan kontrol pengeluaran kamu supaya gaji nggak cepet habis cuma buat hal-hal yang nggak penting. Nah, jadi itu dia teman-teman. 5 kebiasaan yang sering bikin kita ngerasa, kenapa ya gaji cepet habis? Setelah kamu mulai ubah kebiasaan-kebiasaan ini, dijamin gaji kamu bisa bertahan lebih lama, dan kamu akan merasa lebih tenang secara finansial. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton sampai akhir. See you di next video.